Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Lutfitanesi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Terapi Pijat Refleksi Kaki Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di Posyandu Lansia, Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Hipertensi adalah suatu keadaan kronis yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah menunjukkan hasil di atas 140/90 mm raksa. Prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan angka 30,4%, sedangkan di Kota Purbalingga pada tahun 2019 menunjukkan angka 17,48%. Manfaat pijat refleksi yaitu melancarkan sirkulasi darah di dalam seluruh tubuh, menjaga kesehatan agar tetap prima, membantu mengurangi rasa sakit dan kelelahan. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam pemijatan yaitu kondisi klien, kondisi ruangan dan peralatan, posisi klien, dan pemijat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi pijat refleksi kaki terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Posyandu Lansia, Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Tujuan khususnya yaitu mengetahui tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum dan sesudah dilakukan terapi pijat refleksi kaki terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Posyandu Lansia, Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, mengetahui apakah ada pengaruh terapi pijat refleksi kaki terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi sebelum dan sesudah terapi pijat refleksi kaki. Selanjutnya, keaslian penelitian. Diambil dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan pengaruh terapi pijat refleksi kaki terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi, yaitu mengambil 5 jurnal. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Hipertensi. Faktor yang bisa mempengaruhi hipertensi pada lansia yaitu jenis kelamin, obesitas, dan merokok. Selanjutnya, penata laksanaan hipertensi dibagi menjadi 2, penata laksanaan farmakologi dan penata laksanaan non-farmakologi. Di sini peneliti menggunakan penata laksanaan non-farmakologi yaitu terapi pijat refleksi. Dengan menggunakan selanjutnya tekanan darahnya itu diukur untuk mengetahui apakah terapi pijat refleksi itu bisa mempengaruhi atau menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pemijatan yaitu ada kondisi klien, kondisi ruangan dan peralatan, selanjutnya posisi klien dan pemijat. Selanjutnya hipotesis. HA-nya yaitu ada pengaruh terapi pijat refleksi kaki terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Posyandu Lansia, Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. H0-nya tidak ada pengaruh terapi pijat refleksi kaki terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Posyandu Lansia, Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian pra-eksperimental yaitu one group pre-post design. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Posyandu Lansia di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Waktu penelitiannya yaitu dimulai pada bulan Maret sampai bulan Juni 2021. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang mengikuti Posyandu Lansia sebanyak 20 orang di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam menggunakan teknik proporsi sampel. Besar sampelnya dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Lovin. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel independen atau bebas dalam penelitian ini adalah terapi pijat refleksi kaki. Selanjutnya, variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini adalah tekanan darah.
Selanjutnya, definisi operasional. Variabelnya yang pertama, pijat refleksi kaki. Definisi operasionalnya, pasien diterapkan pijat refleksi kaki. Selanjutnya, peneliti melakukan pre-test mengukur tekanan darah sebelum dilakukan pijat refleksi kaki dan melakukan post-test mengukur tekanan darah setelah 10 menit intervensi selesai. Parameternya menggunakan pijat refleksi kaki dilakukan selama 3 hari sekali selama 2 minggu. Alat ukurnya lembar observasi pijat refleksi kaki. Skala datanya ordinal. Selanjutnya, variabel yang kedua, tekanan darah. Mengukur tekanan darah pada penelitian ini dilakukan pre-test dan post-test setelah dilakukan pemijatan refleksi kaki pada pasien. Parameternya menggunakan mengukur tekanan darah pre-test dan post-test setelah dilakukan pijat refleksi kaki. Alat ukurnya menggunakan sphygmomanometer manual. Selanjutnya, menggunakan lembar observasi tekanan darah. Skala datanya yaitu interval. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama ada lembar observasi, yang terdiri dari lembar observasi tekanan darah dan lembar observasi pijat refleksi kaki. Selanjutnya, alat yang dibutuhkan untuk pijat refleksi. Yang pertama, sphygmomanometer manual untuk mengukur tekanan darah, minyak urut atau lotion atau hand body, selanjutnya handuk kecil, dan alat tulis. Selanjutnya yaitu analisa bivariat. Analisa bivariat dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pijat refleksi kaki terhadap penurunan tekanan darah pada lansia. Untuk mengetahui adanya pengaruh dalam penelitian ini di mana skala data yang digunakan adalah ordinal dan rasio, maka uji statistik yang digunakan adalah uji T berpasangan atau uji pilot sample t-test. Selanjutnya, alur penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian, yaitu menghubungi responden, menjelaskan tujuan, kesediaan klien, memberikan informed consent. Selanjutnya, rancangan penelitiannya, intervensi pijat refleksi kaki dilakukan selama 30 menit. Selanjutnya, intervensi dilakukan selama 4 kali, setiap 3 hari sekali selama 2 minggu. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Yang pertama, mengukur tekanan darah. Selanjutnya, intervensi pijat refleksi kaki. Selanjutnya, istirahat 10 menit. Selanjutnya, mengukur tekanan darah kembali. Yang terakhir, penyelesaian. Selanjutnya yaitu alur penelitian. Yang pertama ada persiapan penelitian, yaitu menghubungi responden, menjelaskan tujuan, kesediaan klien, dan memberikan informed consent. Selanjutnya rancangan penelitian. Intervensi pijat refleksi kaki dilakukan selama 30 menit. Intervensi dilakukan selama 4 kali, setiap 3 hari sekali selama 2 minggu. Selanjutnya pelaksanaan penelitian. Yang pertama mengukur tekanan darah. Selanjutnya intervensi pijat refleksi kaki. Selanjutnya istirahat 10 menit. Selanjutnya mengukur tekanan darah kembali. Tahap terakhir yaitu penyelesaian, yaitu pengolahan data, menganalisa data, dan kesimpulan. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.